Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya sedang dalam kondisi yang baik dan sangat baik, mungkin dengan penuh semangat. Nah, kesempatan kita kali ini kita membahas mengenai penilaian berbasis kelas. Sebelumnya kita sudah mempelajari desain pembelajaran sehingga kita tahu idealnya suatu pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa. Lalu setelah itu kita berpindah topik ke bagaimana penilaian berbasis kelas itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari teman-teman kita pelajari materi yang baru dalam mata kuliah kita ini. Let's check it out. Next. Nah, penilaian berbasis kelas yang akan kita pelajari ini kita mulai dari penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran melalui berbagai teknik. Jadi di sini not only tes saja dan tidak hanya tes di akhir saja, yang mampu membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dimaksud telah benar-benar dicapai oleh siswa. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, penilaian otentik ini berarti tidak hanya penilaian di akhir kelas saja, atau di akhir bab, atau di akhir semester, or di akhir tahun pembelajaran, tapi penilaian otentik ini bisa dinilai dengan berbagai cara. Tentunya juga include penilaian ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Nah, salah satu penilaian otentik itu adalah yang akan kita pelajari, yaitu penilaian berbasis kelas atau classroom based assessment, yaitu menerapkan berbagai teknik atau metode, sama ya seperti yang otentik tadi karena ini bagian dari penilaian otentik, yang tidak terbatas hanya tes saja. Nanti kita bedakan evaluasi atau assessment atau penilaian itu tuh nanti setelah beberapa slide ini kita akan pelajari tes assessment dari tes dan non tes itu yang seperti apa, agar dapat menunjukkan secara tepat mengenai perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, penilaian berbasis kelas ini adalah bagian dari penilaian otentik. Seperti itu. Selanjutnya kita mengenal dulu prinsip penilaian. Karena ini penilaian berbasis kelas ini tadi juga salah satu bagian dari penilaian otentik, dan prinsip penilaian ini secara umum not only di penilaian otentik tapi di penilaian lainnya pun juga prinsip ini digunakan. Nah, dalam prinsip penilaian ini ada sahih, ada objektif, ada adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematik, beracuan kepada kriteria, dan akuntabel. Nah, akuntabel dan sahih di sini sebenarnya mirip ya, yaitu sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah objektif, di mana tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif penilai. Jadi tidak ada misalnya subjeknya si siswa A karena dia cantik gitu dinilai lebih bagus. Nah, tidak seperti itu. Kalau objektif itu tidak terpengaruh siapa yang subjeknya atau siapa yang akan dinilai gitu. Lalu adil, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender. Jadi mau agama apapun ya indikatornya sama gitu. Lalu terpadu, mengenai apapun yang dikerjakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu dinilai baik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi terpadu ini sama dengan tujuan pendidikan yang sudah kita pelajari di
bab-bab sebelumnya, yaitu pembelajaran itu not only about pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap, dan itu pun juga harus dinilai karena salah satu prinsip penilaian adalah terpadu. Lalu terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait. Seperti ketika kita mulai perkuliahan, kita kemarin ada perumusan learning contract, atau kalian tahu unsur apa saja yang akan saya nilai, lalu penilaiannya seperti apa, sehingga kita sama-sama bisa memprediksi berapa nilai yang akan atau nilai yang kalian pengen capai, sehingga kalian bisa berupaya untuk sampai ke nilai tersebut gitu. Lalu menyeluruh, yang dapat diartikan berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang menyeluruh meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. And then sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Lalu beracuan pada kriteria, menggunakan kriteria tertentu dalam menilai kelulusan peserta didik. Kalau misalnya saya gunakan adalah kriteria dari UNY untuk menilai kalian dapat A, A-, B, C, or etc. Dan terakhir adalah akuntabel, sama dengan soheh atau sahih, yaitu bertanggung jawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalian besok ketika selesai kelas kurikulum ini, kok nilai saya ini Bu, saya bisa memaparkan ini loh dasar penilaiannya, kalian itu dapat nilai ini dan ini dan ini, seperti itu. Itu adalah akuntabel dan soheh. Nah, setelah kita mengetahui prinsip penilaian, dan tadi kita sudah bahas ketika kita membahas penilaian otentik, itu not only penilaian berdasarkan tes saja. Maka di sini setidaknya saya ringkas, itu ada 9 teknik dan bentuk penilaian. Di sini ada tes tertulis, itu bentuk instrumennya bisa tes pilihan, baik pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan lain sebagainya. Sedangkan tes isian itu bisa berisi isian singkat dan uraian. Lalu observasi atau pengamatan itu bisa bentuk instrumennya adalah lembar observasi. Sedangkan teknik penilaiannya tes praktik atau tes kinerja itu bisa kalian bentuk instrumennya tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes uji praktik kerja. Nah, ketika kemarin kita ikut dalam International Conference ICBS dan ACOMC, ketika salah satu narasumber itu menyampaikan lalu gimana ketika penilaian e-learning dari segi keterampilan itu, ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, Prof. Wang saat itu menyampaikan bisa dengan kita itu melakukan tes praktik seperti ini, dengan cara kita tes uji praktik kerja, misalnya dibuat videonya lalu dikirimkan. Nah, itu salah satu bentuk penilaian e-learning yang bisa digunakan ketika masa daring seperti ini gitu. Lalu penugasan individu atau kelompok itu baik bentuk instrumennya adalah pekerjaan rumah dan proyek. Tes lisan, maka kita harus menyiapkan daftar pertanyaan, dan penilaian portofolio. Nah, dari 6 ini adalah dari 5 ke atas tadi adalah masuk ke bentuk penilaian tes. Sedangkan yang penilaian portofolio seperti kita bikin diminta untuk membuat portofolio itu seperti kita mengumpulkan mengumpulkan sertifikat pelatihan apa yang sudah pernah kita lakukan, misalnya
sehingga kita bisa mengklaim kalau kita itu ahli di bidang itu. Nah, itu adalah kita berarti harus menyiapkan lembar penilaian portofolio. Lalu jurnal atau buku catatan jurnal, apa saja yang telah, bukan jurnal dalam akuntansi ya teman-teman. Ini adalah buku catatan jurnal, itu adalah aktivitas kegiatan kita selama kita mengerjakan suatu kegiatan. Dengan seperti itu kita bisa menilaikan buku catatan jurnal kita itu sebenarnya kita tuh sudah ahli di bidang apa. Nah, kalau sekarang di UNY itu salah satu cara masuk seleksinya itu adalah menggunakan jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, biasanya itu menggunakan dua hal ini tadi, penilaian portofolio dan jurnal. Tapi kalau dua hal ini biasanya jarang sih digunakan untuk pembelajaran di kelas. Sebagai informasi saja berarti. Lalu penilaian diri itu dalam bentuk kuesioner atau lembar penilaian diri, dan yang terakhir penilaian antar teman. Nanti bentuk tesnya adalah lembar penilaian antar teman. Dan biasanya penilaian diri dan penilaian antar teman ini digunakan untuk tes sikap atau afektifnya kita. Loh, kenapa Bu? Teman kok bisa menilai? Itu kalau misalnya kita sebagai guru itu kan kita hanya bisa mengamati seseorang itu ketika kita mengajar atau kita ketika sudah mengenal, tapi kita tidak bisa memotret kegiatan siswa itu selama dia misalnya bergaul dan lain sebagainya. Maka kita butuh pertimbangan atau penilaian dari teman-teman di sekitarnya atau peer grupnya. Nah, itu masuk ke dalam kategori penilaian yang non-tes. Jadi teman-teman, ketika kita menilai atau memotret kondisi peserta didik kita itu not only lewat tes, tapi kita juga lewat non-tes. Mungkin dari segi pengetahuan itu cenderung melalui tes, tapi kalau pengetahuan dan keterampilan itu biasanya tes, tapi kalau dari afektif atau sikap itu biasanya non-tes gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana cara mengembangkan penilaian berbasis kelas tadi? Nah, kita lihat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan kompetensi yang akan diakses atau yang akan dinilai. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di bab kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar di beberapa bab sebelumnya. Lalu kita menjabarkan kompetensi ke dalam indikator. Ini juga merupakan tugas teman-teman semuanya, sehingga kita sudah sampai ke dua tahap ini. Lalu yang ketiga adalah memilih strategi assessment yang sesuai untuk mengakses atau menilai indikator tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan instrumennya. Jadi teman-teman semuanya, dua tahapan di atas, poin 1 dan poin 2 itu sudah kita jalani. Sehingga tugas kalian di bab ini adalah yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu memilih strategi assessment yang sesuai untuk mengakses indikator yang sudah kita buat, lalu kita mengembangkan instrumennya. Nah, biar lebih mudah lagi teman-teman, saya berikan contoh di sini. Contoh cara mengembangkan penilaian. Saya misalkan di sini dengan contoh yang lebih mudah kita bayangkan semuanya. Jadi di sini kompetensi dasarnya adalah memahami ciri serangga. Dan ketika kita kompetensi dasarnya memahami ciri serangga, indikatornya itu melalui menjelaskan ciri serangga tersebut,
Lalu yang kedua, mengidentifikasi serangga di antara hewan-hewan lain. Tujuannya adalah memahami ciri serangga. Nah, untuk menjawab atau mengakses atau menilai indikator ini tadi, maka teknik atau strategi yang digunakan adalah tes. Tadi kan ada pilihan tes or non-tes, maka tekniknya adalah tes. Sedangkan bentuknya atau bentuk instrumennya adalah yang pertama yang digunakan bentuk tulisan dan tertulis. Tertulis tadi dibedakan menjadi beberapa ya, tertulis dengan isian atau dengan pilihan. Kalau di sini ini adalah pilihan karena menandai gambaran yang merupakan gambar serangga. Dan tes lisan kita membuat list atau daftar pertanyaan sehingga kita bisa mengetahui siswa itu bisa nggak menjelaskan ciri serangga. Salah satunya dengan instrumennya adalah jelaskan ciri serangga, begitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian lainnya itu adalah menilai, contohnya menilai keterampilan. Di sini yang mudah contohnya adalah ketika ada kompetensi dasar terampil menggunakan stopwatch, maka indikatornya ada beberapa, yaitu terampil mengkalibrasi, menekan tombol saat selesai, terampil membaca skala stopwatch, dan dapat menulis hasil bacaan dari stopwatch tadi. Maka yang digunakan adalah tes. Karena ini keterampilan, biasanya menggunakan tes kinerja. So, teman-teman, ini bentuknya adalah tes kinerja dan instrumennya ukurlah penggunaan stopwatch, berapa lama waktu seseorang dapat menahan napas. Jadi misalnya kita tuh disuruh nahan, berarti kan kita bisa mengkalibrasikannya. Atau misalnya kita bisa mengkalibrasi itu sekian, misalnya data di situ adalah sekian detik, maka kita bisa mengkalibrasikan, misalnya bisa menahan nafas itu selama 120 detik, maka kita mengkalibrasikannya, oh berarti 2 menit gitu. Ketika kita menghitung atau mengonkan, ketika mulai kita menahan nafas, kan kita mengonkan start. Makanya ketika bisa menghitung 120 detik tadi dengan stopwatch, maka kita bisa menekan tombol start. Tentunya ketika kita bisa 120, maka kita pun juga bisa menekan tombol selesai. Dan kita pun juga bisa membaca hasil dari stopwatch dan menuliskannya dalam catatan dan lain sebagainya. Maka ini instrumennya yang tepat untuk mengukur indikator yang ini. Nah, selanjutnya adalah ini lembar pengamatan kinerja. Makanya ketika misalnya ini anak bisa mengkalibrasi, maka di sini kita kasih centang misalnya ya. Ketika berarti ada 5 aspek yang diamati itu berhasil dan tidak ada yang tidak, maka masuk ke rubrik penilaian. Di sini hanya misalnya saya tentukan rubrik penilaiannya adalah 1 lulus dan 0 gagal. Kalau seluruhnya itu ya, maka dia berhasil. Tapi kalau ada salah satu saja yang tidak ya, maka dia gagal. Bu, ini apakah harus seperti ini rubriknya? No, itu berdasarkan kalian sendiri. Misalnya kalian itu di situ ada 5 indikator, terus kalian tuh menganggap ya kalau misalnya gagalnya 2, misalnya yang tidak itu hanya 2, ya bisa saya anggap itu lulus. Maka di sini kita rubah. Berilah skor 1 atau lulus jika, berarti ini bukan semua, minimal ada 3 aspek dilakukan dengan benar. Misalnya berikan skor 0 atau gagal jika, berarti bukan salah satu. Di sini misalnya minimal 2 dari aspek yang diamati tidak dilakukan.
ditentukan, dan lain sebagainya. Begitu. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Nah, misalnya kita tuh pengen melihat siswa kita itu memiliki sikap disiplin atau tidak. Indikatornya adalah masuk sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas pada waktu yang disepakati, selalu mengerjakan tugas, selalu menaati tata tertib yang ditentukan, dan lain sebagainya. Maka tekniknya adalah observasi. Sebenarnya di sini adalah non tes ya nak ya, dan bentuknya adalah observasi. Sedangkan instrumennya adalah, saya ubah dulu di sini. Tekniknya adalah non tes, di sini observasi. Lalu instrumennya adalah bagaimanakah disiplin siswa. Lalu sebagai penilaiannya adalah seperti ini. Kita menggunakan angket skala sikap, maka ini kita bisa melihat masuk tepat waktu. Kalau misalnya iya ya kita kasih 5, kalau bisa 4, kalau enggak ya 1 gitu. Dan kalau misalnya ini adalah penilaian diri sendiri. Tadi kan salah satunya juga ada penilaian diri sendiri ya, evaluasi diri, maka di sini adalah menggunakan kata saya. Yang mengisi ini adalah siswa itu sendiri. Kalau misalnya ini bukan evaluasi diri atau kita sebagai guru yang menilai, maka yang mengisi ini adalah kita. Tapi kalau misalnya ini ada penilaian teman sejawat atau peer group atau antar teman, maka yang di sini berarti bukan saya, tapi ini adalah nama teman. Misalnya saya Yeni Nur Piranita mau menilai teman saya, yaitu si Dina misalnya. Maka di sini saya tulis, saya menilai Dina, dia masuk tepat waktu atau tidak, nanti saya yang mengisi gitu. Nah, itu juga ada rubriknya. Nah, maka dari hasil pengamatan itu tadi, saya sebagai guru bisa merekap si Hamidah itu, misalnya dia nggak rajin-rajin amat, tapi dia juga nggak keset-keset amat, maka saya nilai di tengah-tengah 3. Samsul Sodik itu misalnya dia rajin sekali, maka 5. Martadi misalnya 4. Siti Nurhaliza karena dia sibuk nyanyi, makanya dia 2 gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah ini cara penilaian yang lainnya yang bisa menjadi alternatif pilihan untuk ketika kita itu pembelajaran daring. Jadi misalnya kita itu kompetensi dasarnya kita pengen tahu nih menulis karya ilmiah sederhana dengan menggunakan berbagai sumber. Kita pengen sebagai guru itu melihat gimana sih kemampuan siswa kita dalam menulis karya ilmiah sederhana dengan menggunakan berbagai sumber misalnya. Maka kita tentukan indikatornya, dan di sini kita bisa menggunakan tekniknya. Saya perbaiki dulu. Maka di sini bukan penugasan, tapi di sini adalah tes tekniknya, dan bentuknya adalah penugasan proyek. Nah, gini ya. Dengan instrumennya itu kita bisa menuliskan instrumen ini, kita sesuaikan dengan indikator. Tentunya setelah kita itu menyusun instrumen seperti ini pun, kita juga harus menentukan rubrik panduan penilaiannya. Jika siswa kita itu berhasil menentukan topik yang ditulis, maka kita bilang ya, kalau enggak ya tidak, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita beri skor. Kalau semuanya ya, kalau
skor 5 jika semua ya, kalau skor 4 jika ada satu aspek yang tidak, dan selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus melihat nih instrumen penilaian itu sebenarnya prosesnya seperti apa agar sampai ke tangan yang dinilai itu akurat sesuai dengan prinsip penilaian yang sudah kita pelajari tadi. Pertama, persyarat instrumen penilaian hasil belajar itu harus memiliki bukti validitas empirik. Jadi setelah kita itu menyusun instrumen-instrumen penilaian baik yang tes maupun non-tes, bentuknya seperti apa, kita harus memiliki bukti validitasnya. Seperti sebenarnya teman-teman ketika kalian ujian akhir semester, sebelum soal itu diujikan, para dosen itu harus melakukan yang namanya validasi soal. Itu biasanya ke ekspor atau ke senior, dengan senior yang pernah mengajar mata kuliah yang sama. Nah, kalau dari segi guru-guru SMA, sebelum tes tersebut itu diberikan ke siswa, itu biasanya akan dibahas atau divalidasi oleh guru-guru dalam MGMP, baik itu MGMP di kabupaten masing-masing maupun di provinsi. Nah, kalau misalnya soal ulangan, Bu, nah sebenarnya soal ulangan walaupun dikembangkan oleh si pendidik itu sendiri, sebaiknya juga melakukan validitas. Bisa ditanyakan ke sama-sama guru ekonomi di sekolah tersebut, atau sebelum diteskan itu dikirimkan ke teman sejawat lainnya. Tujuannya buat apa? Yaitu agar soal atau instrumen yang sudah kita susun tadi itu benar-benar valid dan reliable ketika memotret hasil kinerja peserta didik kita. Nah, selanjutnya persyaratan instrumen pembelajaran hasil belajar tadi itu syaratnya adalah substansi, yaitu merepresentasikan kompetensi yang dinilai, atau indikatornya itu instrumen yang kita susun itu sesuai dengan indikator yang akan kita akses. Lalu yang kedua, konstruksi, yaitu memenuhi persyarat teknis sesuai bentuk instrumen yang digunakan. Relate nggak sih KD, indikator, dan instrumen yang kita buat seperti itu. Lalu bahasa, kadang kita itu kan punya berbagai bahasa ya. Selain kita menggunakan bahasa Indonesia, kita pun juga menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Kadang bahasa yang kita pahami belum tentu dipahami oleh pihak lain, maka validasi bahasa pun juga perlu dilakukan agar instrumen kita tuh bisa terbaca oleh orang lain. Seperti ketika saya menyusun instrumen penelitian, saya biasanya ada beberapa mahasiswa yang saya libatkan untuk membaca instrumen saya. Gunanya agar instrumen saya itu terbaca jika itu saya gunakan penelitian. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambaran dari penilaian tindakan atau penilaian berbasis kelas. Terima kasih sudah mempelajari materi ini. Semoga apa yang kita pelajari di materi kali ini bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kalian. Tentunya materi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sebenarnya materi ini akan kalian geluti lebih dalam lagi ketika kalian mengambil materi penilaian atau assessment atau evaluasi pembelajaran. Itu mungkin ada di semester-semester selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.